Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke studi baru tahun ajaran 2020-2021 di SMK Yapenas Gembol. Perkenalkan, nama saya Slamet Santoso akan menjelaskan tentang protokol kesehatan yang ada di SMK Yapenas Gembol. Mari kita saksikan protokol yang ada di SMK Yapenas Gembol. Itu tadi sekian dari protokol kesehatan yang ada di SMK Yapenas Gembol. Jaga kebersihan, jaga kesehatan. Selanjutnya materi dari pemateri. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang putra-putri generasi bangsa, calon juara SMK Yapenas Gembol. Perkenalkan, nama Ibu Yuni Astuti SPD, Guru Bidang Studi Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang stop bullying. Lalu, apakah kalian sudah mengenal apa arti kata bullying? Mari kita simak materi yang sudah Ibu siapkan dan perhatikan baik-baik karena di akhir kesempatan nanti ada soal dan tugas yang harus kalian jawab. Langsung saja ke materi sebagai berikut. Oke anak-anak, kita menuju ke materi MPLS yang bertema Stop Bullying. Apa sih bullying itu? Arti kata bullying, menurut istilah, bullying berasal dari bahasa Inggris yaitu bull, yang berarti banteng. Kalau secara etimologi, kata bully itu berarti menggertak, yang artinya orang yang mengganggu yang lemah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, bullying disebut menyakat, yang artinya mengganggu, mengusik, dan merintangi orang lain. Jadi, bullying di sini suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara menyakiti, bisa dalam membentuk fisik, verbal, atau emosional oleh seseorang atau sekelompok yang merasa lebih kuat kepada korban yang lebih lemah fisik ataupun mental secara berulang-ulang tanpa ada perlawanan. Dengan tujuan apa? Tujuannya membuat korban menderita. Bisa saja perilaku bullying ini melibatkan kekuatan dan kekuasaan yang tidak seimbang, sehingga korbannya berada dalam keadaan tidak mampu mempertahankan diri secara efektif untuk melawan tindakan negatif yang diterimanya.
Selanjutnya, pengaruh bullying. Di sini ada dua, jangka pendek dan jangka panjang. Saya ulas terlebih dahulu pengaruh jangka pendek. Yang pertama, menurunnya semangat belajar. Yang kedua, berkurangnya rasa percaya diri. Yang ketiga, menghambat prestasi siswa. Sedangkan pengaruh bullying dalam jangka panjang, yang pertama depresi, yang kedua sulit bersosialisasi, yang ketiga gangguan kecemasan. Selanjutnya ada unsur-unsur bullying. Yang pertama, ketidakseimbangan kekuatan. Yang dimaksud di sini, pelaku bullying dapat saja orang yang lebih tua atau lebih besar, lebih kuat, lebih mahir secara verbal, lebih tinggi dalam status sosial, berasal dari ras yang berbeda, dan tidak berjenis kelamin yang sama, yang menjadikan sejumlah besar sekelompok anak yang melakukan bullying dapat menciptakan ketidakseimbangan. Yang kedua, niat untuk mencederai. Yang dimaksud di sini, bullying berarti menyebabkan kepedihan emosional atau luka fisik yang memerlukan tindakan untuk dapat melukai dan menimbulkan rasa senang saat pelaku menyaksikan luka tersebut. Yang ketiga, ancaman agresi lebih lanjut. Yang dimaksud di sini, pelaku maupun pihak korban mengetahui bahwa bullying dapat dan kemungkinan akan terjadi kembali, dan peristiwa itu terjadi bukan hanya sekali saja. Yang keempat adalah teror. Yang dimaksud di sini, kekerasan sistematik yang digunakan untuk mengintimidasi dan memelihara dominasi. Yang dimaksud mengintimidasi di sini itu adalah menakut-nakuti. Sedangkan memelihara dominasi itu adalah memelihara penguasaan oleh pihak yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah. Selanjutnya ada jenis dan bentuk bullying. Ada 4 jenis. Yang pertama, secara verbal. Bullying ini biasanya menjadi awal dari perilaku bullying yang lainnya, serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih lanjut. Contohnya apa? Contohnya julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan, pernyataan-pernyataan pelecehan seksual, teror, surat-surat yang mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasak kusuk yang keji, dan gosip. Bisa saja kekeliruan dalam berbicara. Yang kedua, secara fisik. Secara fisik di sini, remaja yang secara teratur melakukan bullying dalam bentuk fisik kerap merupakan remaja yang paling bermasalah dan cenderung akan beralih pada tindakan-tindakan kriminal yang lebih lanjut. Contohnya apa? Secara fisik itu adalah seperti memukuli, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, dan merasa
serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas. Ketiga, secara relasional. Bullying dalam bentuk ini paling sulit dideteksi dari luar. Contohnya, secara relasional itu perilaku atau sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirikan mata, helaan nafas, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang mengejek. Yang keempat adalah bullying elektronik. Bullying elektronik di sini biasanya ditunjukkan untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan. Bisa juga animasi, gambar, dan rekaman-rekaman video atau film yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti atau menyudutkan. Selanjutnya, di sini ada penyebab bullying. Yang pertama, memiliki masalah pribadi. Bullying di sini yang memiliki masalah pribadi yang membuatnya tidak berdaya di hidupnya sendiri. Pada anak-anak, penyebab seperti perkelahian berlebihan di rumah, perceraian orang tua, atau adanya anggota keluarga yang menjadi pecandu narkoba dan alkohol dapat memicu hal ini. Sedangkan pada orang dewasa, masalah dengan pasangan juga bisa menjadi salah satu pemicu munculnya perasaan tidak berdaya, baik itu verbal ataupun fisik, yang dilakukan bertujuan untuk menunjukkan individu yang memiliki kekuatan sehingga rasa tidak berdaya tersebut dapat ditutupi. Yang kedua, pernah menjadi korban bullying. Beberapa kasus juga menunjukkan bahwa si pelaku sebenarnya juga merupakan korban. Contohnya, seperti anak yang merasa dibully oleh saudaranya di rumah, kemudian anak tersebut membalas dengan cara membuli temannya di sekolah yang ia anggap lebih lemah dari dirinya. Yang ketiga, kesulitan mengatur emosi. Anak yang kesulitan untuk mengatur emosi dapat berpotensi menjadi pelaku. Ketika seseorang merasa marah dan frustasi, perbuatan menyakiti dan mengintimidasi orang lain bisa saja dilakukan. Jika sulit untuk mengendalikan emosi, maka masalah kecil saja dapat membuat seseorang terprovokasi dan meluapkan emosinya secara berlebihan. Yang keempat, berasal dari keluarga disfungsional. Tidak semua anak dari keluarga disfungsional akan menjadi pelaku bullying. Namun, hal ini kerap terjadi. Sebagian besar pelaku adalah anak yang merasa kurang kasih sayang dan keterbukaan dalam keluarganya. Mereka kemungkinan juga sering melihat orang tuanya bersikap agresif terhadap orang-orang di sekitarnya. Yang kelima, mencari perhatian. Mencari perhatian, terkadang si pelaku tidak menyadari bahwa yang dilakukannya termasuk ke dalam penindasan. Karena sebenarnya apa yang dilakukannya adalah mencari perhatian. Jenis yang satu ini paling mudah untuk diatasi. Caranya bagaimana? Dengan memberikannya perhatian dan perhatian itu yang lebih menonjol ke
positif sebelum pelaku mencari perhatian dengan cara yang negatif. Yang keenam, rasa iri. Rasa iri ini bisa muncul akibat korban memiliki hal yang sebenarnya sama istimewanya dengan sang pelaku. Pelaku mengintimidasi korban agar korban tidak akan lebih menonjol dari dirinya sendiri. Selain tidak ingin orang lain menonjol, seseorang juga mungkin melakukan bully untuk menutupi jati dirinya sendiri. Contohnya apa? Anak pintar yang tidak ingin disebut kutu buku, sehingga ia lebih dulu menyebut temannya yang pintar itu sebagai kutu buku. Yang ketujuh, kurang pemahaman. Kurangnya pemahaman di sini ketika seseorang anak melihat anak lain berbeda dalam hal seperti ras, agama, orientasi seksual. Karena kurangnya pemahaman, maka mereka beranggapan bahwa perbedaan tersebut adalah hal yang salah. Mereka juga beranggapan bahwa menjadikan anak yang berbeda sebagai sasaran adalah hal yang benar. Yang kedelapan, krisis jati diri. Orang yang tertekan akibat bullying di kehidupan nyata dan menggunakan internet serta dunia maya untuk menunjukkan bahwa dirinya juga memiliki kekuatan dengan cara menyenangkan orang lain atau jati dirinya sendiri. Yang sembilan adalah kurangnya empati. Ketika melihat korban, pelakunya tidak merasa empati pada apa yang dirasakan korban. Sebagian mungkin justru merasa senang ketika melihat orang lain merasa kesakitan. Semakin mendapatkan reaksi yang diinginkan, semakin pelaku bully senang melakukan aksinya. Yang ke-10, penampilan fisik. Penampilan fisik di sini ketika seorang anak memiliki penampilan fisik yang dianggap berbeda dengan anak lain. Pada umumnya, para bully dapat menjadikannya bahan untuk mengintimidasi anak tersebut. Penampilan fisik berbeda dapat meliputi kelebihan atau kekurangan berat badan, menggunakan kacamata, menggunakan behel, menggunakan pakaian yang dianggap tidak keren seperti anak-anak lainnya. Yang ke-11, terlihat lemah. Terlihat lemah di sini seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa bullying melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara si pelaku dan juga si korban. Pelaku tentunya merasa sebagai pihak yang lebih kuat dan dapat mendominasi korban yang lebih lemah. Yang ke-12, orientasi seksual. Orientasi seksual seseorang berbeda-beda dan umumnya seseorang anak baru menyadari orientasi seksual yang berbeda memasuki usia remaja. Bahkan di beberapa negara yang sudah tidak asing dengan isu LGBT, seseorang yang teridentifikasi sebagai lesbian atau gay dan transgender seorang kali mendapatkan perilaku bully. Hal ini yang membuat seseorang cenderung menyembunyikan orientasi seksualnya. Yang ke-13 adalah ras. Perbedaan ras juga seringkali menyebabkan seseorang anak terkena bully. Hal ini umumnya
terjadi ketika seseorang anak dengan ras berbeda memasuki satu lingkungan dan dianggap sebagai minoritas. Bahkan beberapa survei dan penelitian juga telah menunjukkan bahwa bullying akibat ras yang berbeda memang cukup sering terjadi. Yang ke-14, terlihat tidak mudah bergaul. Selain karena lemah, terlihat tidak mudah bergaul dan memiliki sedikit teman juga menjadi salah satu penyebab menjadi korban bullying. Selanjutnya ada ciri pelaku bullying. Yang pertama, berkelompok dan merasa menguasai. Yang kedua, menempatkan diri di tempat tertentu. Yang ketiga, tokoh populer di sekolah. Yang keempat, gerak-geriknya mudah ditandai. Selanjutnya ada ciri korban bullying. Yang pertama, terlihat lebih tidak cerdas. Yang kedua, terlihat memiliki hubungan erat dengan orang tua. Yang ketiga, orang yang terlihat lemah. Yang keempat, introvert. Nah, sekarang anak-anak ada tugas untuk kalian. Buatlah ringkasan terhadap materi yang sudah dijelaskan. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Pesan ibu di sini, jauhi bullying apapun bentuknya. Jangan takut menjadi berbeda atau menyuarakan pikiranmu, karena itulah yang membedakanmu dari orang lain. Terima kasih anak-anakku semuanya. Semoga materi yang ibu sampaikan semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sekian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.